Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafaat dari kelas gabungan 4 jaringan dengan NIM 24044111377. Di sini saya akan menjelaskan atau mengkonfigurasi DHCP server dan HTTP atau HTTPS server di dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menambahkan server. Nah, kita masukkan server, lalu masukkan switch. Nah, kita menggunakan switch 2960. Nah, lalu masukkan PC. Nah, di sini saya mengikuti topologi dari Bapak dosen Permadi Kusuma, yaitu menggunakan 3 PC. Seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Nah, buat topologi jaringan menggunakan switch, server, dan PC. Nah, ini switch, ini server, ini switch, dan ini 3 PC. Oke, yang kedua, hubungkan semua perangkat menggunakan kabel yang sesuai. Oke, kita menggunakan kabel, kita masuk ke connection, lalu menggunakan kabel ini seperti gambar petir, lalu kita connection ke switch, lalu switch ke PC, switch ke PC 2, lalu switch ke PC 3. Oke, nah, kita masuk lagi ke konfigurasikan server dengan IP statis. Kita masuk ke server, lalu ke config, lalu fase Ethernet 0. Nah, di sini kita masukkan 192.168.10.1. Nah, kenapa titik 1? Karena ini adalah server. Nah, lalu kita masuk ke service, lalu ke DHCP. Nah, haruskan aktifkan DHCP servernya. Nah, masuk di sini. Lalu kita pilih ini untuk store IP-nya. Kita masukkan di sini 2. Lalu kita save. Maaf, belum. Ini yang seberapa banyak perangkat yang digunakan, yaitu 3, karena kita menggunakan 3 PC. Lalu kita save. Nah, lalu kita masuk ke PC yang pertama, lalu ke config, lalu ke IP configuration, maaf, desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita klik di HCP. Nah, otomatis IP-nya akan terisi secara otomatis. Di sini 10.2 karena kita sudah staging dari servernya, mulai dari 10.2. Lalu kita masuk di sini lagi di PC yang kedua, desktop, IP configuration, lalu masukkan di HCP-nya. Nah, di sini 10.3. Lalu selanjutnya lagi ke desktop, configuration, lalu di HCP. Nah, 10.4 semuanya sudah tersambung, lalu kita ping. Kita ping dari server ke PC. Nah, sudah sukses. Lalu server ke PC 2. Nah, sudah sukses. Server ke PC 3. Nah, semuanya sudah sukses. Sekarang kita masuk ke HTTP atau HTTP server. Oke, pertama kita masukkan HTTP di sini. Pastikan kita semua on-kan HTTP dan HTTPS-nya. Lalu kita masuk ke index. Lalu di sini kita hapus bagian codingannya di sini. Nah, kita hapus. Pastikan tersisa HTML dan back HTML-nya. Nah, kita masukkan coding HTML yang kita inginkan. Contohnya saya masukkan sesuai modul, yaitu ini, terus head 1. Lalu saya masukkan nama saya Nasir. Jangan lupa tutup. Nah, tutup head satunya, lalu kelas,
Nah, saya menggunakan bold, saya ingin menggunakan bold, misal, nah B, lalu gabungan 4 jaringan. Lalu kita tutup boldnya, B, tutup. Oke. Lalu kita save. Nah, karena namanya index, jadi kita yes saja, override, lalu kita klik yes. Nah, setelah selesai, kita cek servernya, di bagian config, HTTP, nah sudah ada, terus DHCP-nya juga sudah tersedia di fase terminal 0, sudah terisi, IP konfigurasi juga sudah terisi. Nah, kita masuk di PC yang pertama, IP configuration, usahakan kita masukkan di IP static, jangan sesuai dengan yang diajarkan Pak Muhammadi, kita masukkan IP 192.168.10.2 sesuai seperti tadi, tapi kita bedanya karena static jadi kita isi manual. Lalu kita close, begitu juga ke PC 2, IP configuration, lalu kita pilih static, kita masukkan lagi 192.168.10.3, lalu kita enter, lalu kita close, lalu kita masuk di PC sini, terus IP configuration lagi, kita static, di sini masukkan 192.168.10.4. Oke. Setelah selesai, kita masuk ke PC 1 contohnya. Kita mencoba coding yang sudah kita buat tadi, yaitu kita ke web browser. Lalu kita klikkan local server yang di server tadi, yaitu 192.168.10.1. Lalu kita go. Nah, sudah muncul di sini nama saya Muhammad Syafaq Nasir, kelas gabungan 4 jaringan. Oke, mungkin sekian dari tugas individu saya tentang DHCP server dan HTTP server. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan analisisnya, yaitu nomor pertama, apa fungsi DHCP server? Nah, DHCP server itu server mengkonfigurasi semua alamat IP yang tersambung, perangkat yang tersambung sama server secara otomatis seperti PC tadi. Di server saya start dari 10.2, maka di PC saat itu start dari 10.2 jika saya aktifkan DHCP-nya. Begitu juga di PC kedua dan ketiga. Di PC kedua itu mulai dari 10.3, 10.4, 10.5 sampai seterusnya. Nah, itu fungsi dari DHCP server. Lalu nomor 2, apa fungsi HTTP dan HTTPS server? HTTP dan HTTPS server itu, HTTP itu basis web yang belum menggunakan enkripsi. Sedangkan HTTPS adalah basis web atau protokol komunikasi yang sudah menggunakan enkripsi atau sudah ada keamanannya. Nah, itu perbedaan dan fungsinya. Lalu nomor 3, mengapa switch cukup digunakan pada jaringan lokal sederhana? Karena switch berguna untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Apalagi seperti tadi contoh kasusnya itu sudah cukup untuk menggunakan switch. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.